pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang komponen sistem tenaga listrik yang akan banyak kita gunakan pada analisis ya, analisis sistem tenaga listrik ya. Kita tahu komponen-komponen utama pada sistem tenaga listrik itu ada generator, transformator, saluran, ya, kemudian beban. Nah, di sini pertama kita akan berbicara tentang generator. Ya, kalian tahu ini ya bentuk generator, salah satu bentuk generator. Kemudian kalau kita lihat isi di dalamnya itu dia ada stator, ya, kemudian ada rotor, ya, rotor part. Ya, kemudian kalau kita bentuk suatu rangkaian ekivalen, ya, rangkaian ekivalen, maka sebuah generator itu terdiri dari model-model untuk E, ya, kemudian ada V terminal, VT, kemudian ada impedance. Ya, jadi ini sebuah generator dapat kita modelkan dari komponen-komponen ini. Nah, E itu apa? E itu adalah IMF atau GGL ya, GGL atau IMF ya, yang disebabkan karena adanya flux magnet yang berputar kemudian menyentuh stator ya, kumparan pada stator sehingga menimbulkan gaya gerak listrik atau IMF. Nah, itu kita simpulkan E. Kemudian stator itu sendiri ya, stator itu sendiri dia memiliki resistansi dan memiliki reaktansi ya, karena dia coil atau kumparan. Kemudian dari stator kita bisa lihat tegangan pada terminalnya. Secara sederhana kita bisa lihat di sini ya, kita anggap ini adalah suatu kumparan stator ya, kumparan stator. Nah, ada ujung yang satu dan ujung yang lainnya. Kemudian ada kumparan stator lainnya ya, di sini. Ya. Nah, kemudian salah satu ujung dari setiap kumparan ini disatukan ya. Biasanya kalau kita Y connected ya, dia disatukan. Ini sebagai contoh saja ya. Oke, ini misalnya netralnya, ini fasa satunya dan fasa lainnya ya. Nah, ketika kita punya suatu medan magnet yang berputar di dalam sini ya, yang menimbulkan flux, maka ketika flux magnet ini menyentuh si kumparan stator ya, stator, ini rotor, maka akan timbul yang namanya GGL, gaya gerak listrik. Nah, gaya gerak listrik itu dapat kita gambarkan atau kita modelkan atau kita anggap dia sebagai suatu sumber tegangan ya. Oke, di sini kita anggap dia ada E di sini ya. E. Nah, kalau kita ambil part ini saja ya untuk dianalisa, maka dia akan jadi seperti ini. Si kumparan ini dia punya hambatan dan dia punya reaktansi ya. Maka ketika kita punya E di sini, maka kita punya T di sini. VT di sini ya, VT. Inilah yang kita hubungkan ke beban atau ke trafo atau ke sistem lainnya. Nah, VT ini ketika dia tidak ada arus yang mengalir ya, kita anggap kita punya beban ya, ya kita sorry. Nah, dia dalam kondisi open gitu ya. Ketika tidak ada arus yang mengalir, maka VT itu akan sama dengan E ya. Ini ketika kondisi dia open ya, open. Ya. Nah, ketika ada arus yang mengalir ya, misalnya ini kita close ya, maka akan ada arus yang mengalir yaitu disebut IA ya, IA atau I armature, I stator ya. Itu adalah I yang mengalir dari sini ke sana ya, sehingga ini menjadi suatu rangkaian tertutup ya. Jadi kalau kita lihat dia tertutup, maka ketika ada IA yang mengalir dengan menggunakan analisis rangkaian listrik, kita akan peroleh bentuknya itu seperti ini ya. E induksi atau E internal ya, internal voltage atau induced voltage itu akan sama dengan VT ditambah IA dikali impedance-nya dia RL ditambah JXS ya. Maka kita akan dapatkan seperti ini. Sehingga kalau kita lihat maka antara EI atau induced voltage dengan terminal voltage itu terdapat perbedaan sudut akibat adanya reaktansi ini ya, reaktansi. Jadi kalau kalian pelajari fasornya ya, kita anggap si terminal voltage itu pada sudut 0, maka akan ada perbedaan sebesar delta pada EI
ya yang diakibatkan adanya si XS ini ya, si reaktansi. Nah, karena umumnya kita mengacu pada terminal voltage ya, kita untuk spesifikasi sebuah generator, dia terminalnya berapa, misalnya 11 kV atau 380 volt, itu mengacu pada terminal voltage. Jarang ada yang mengacu pada E induksinya ya, maka kita lebih sering memodelkan suatu generator itu berdasarkan dengan terminal voltage-nya. Makanya modelnya itu pada umumnya adalah V terminal pada sudut ini kita delta ya, sorry. Delta. Kita sesuaikan dengan ini. Oke, delta. Yang artinya ini dia bisa saja VT ya, sudut 0. Ini berarti dia E-nya itu berada pada sudut delta, atau ketika kita bilang E-nya pada sudut 0, maka VT-nya itu berada pada sudut delta ya. Jadi kita bisa gunakan yang mana saja. Tadi seperti yang saya katakan, karena kita lebih sering mengacu kepada terminal voltage, maka lebih sering kita gunakan VT itu pada sudut 0 ya, pada sudut 0. Ya, theta ini sama, ini juga disebut dengan load ya, load angle ya. Karena sudut yang muncul ketika kita pasang generator ini dengan load ya, atau ada juga yang menyebut dengan rotor angle ya, sama. Pengertiannya sama, sudutnya sama, hanya saja yang menyebabkannya berbeda, tapi pada akhirnya mereka adalah besaran yang sama. Oke, ini untuk pemodelan generator. Jadi cukup simpel, yang kita butuhkan untuk generator itu adalah tegangan berapa dan pada sudut berapa dia bekerja ya. Model ini berfungsi ketika kita melakukan analisis sistem tenaga listrik ya. Kemudian trafo ya, untuk trafo sepertinya kalian sudah pada familiar ya, bentuknya lebih kurang seperti ini, terdiri dari kumparan primer, kumparan sekunder yang terdapat inti besi ya, inti besi. Kemudian kalau kita bikin rangkaian ekivalennya, dia akan seperti ini. Dan ini kalau kita tarik pada sisi primer ya, artinya kita lihat dia pada sisi primer ya, maka kita dapatkan rangkaian ekivalennya itu hanya terdiri dari R dan X saja ya. Jadi karena dia tidak ada komponen aktif ya, komponen aktif itu misalnya dia sumber tegangan ya. Karena dia tidak ada, maka dia hanya terdiri dari impedansi. Maka model dari trafo itu bentuknya ya ini. Z ya, Z ekivalen ketika kita lihat dari sisi 1 atau sisi primer itu sama dengan R ekivalen pada sisi primer dan X ekivalen. Atau simpelnya ya, dalam praktisnya Z itu ya R plus JX. Oke. Ini untuk trafo. Begitu juga untuk saluran. Saluran itu kita bisa kategorikan menjadi 3. Yang pertama short, kemudian medium, ada long ya. Panjangnya itu sampai 80, 80 sampai 240 dan lebih besar dari 240 ya. Panjang ini bisa berbeda-beda tergantung negara, tapi di Indonesia umumnya kita mendefinisikannya seperti ini. Kemudian kalau salurannya itu short ya, itu maka hanya terdiri dari resistansi dan induktansi seperti ini ya. Dia simple, sama seperti generator. Jadi modelnya itu hanya adalah Z dan RXX-nya ini adalah induktansi ya. Induktansi saja, induktansi. Kalau dia short overhead lines ya. Atau kalau misalnya dia medium ya, juga terdapat resistansi dan induktansi dan juga kapasitansi yang kita anggap dia berada pada ujung-ujungnya ya. Pada ujung-ujungnya, sehingga Z-nya itu, X-nya ini akan terdiri dari induktansi dan kapasitansi ya. Kapasitansi. Jadi ada XL dan ada XC. Begitu juga untuk long overhead lines, itu kita membutuhkan perhitungan khusus, tapi secara umum dia juga terdiri dari R dan X line, yang X line-nya ini adalah L plus C ya, ada induktansi dan kapasitansi. Simpelnya pada analisis STL ya, analisis sistem tenaga listrik, ketika kita mempunyai suatu saluran ya, bisa itu overhead lines atau misalnya kabel, maka modelnya itu hanyalah Z sama dengan R plus
JX ya. Karena dia juga tidak punya komponen aktif sama seperti trafo. Hanya saja memperoleh nilai-nilainya ini perhitungannya sedikit berbeda. Tapi biasanya nilainya langsung dikasih dengan Z sekian, transmission line dengan Z sekian, maka kita bisa melakukan analisis sistem tenaga listrik. Baik, selanjutnya beban. Ya, beban ini komponen terakhir, komponen utama yang terakhir dari suatu sistem tenaga listrik. Ya, itu dapat dibedakan menjadi berdasarkan sifat alaminya, impedansi. Kita tahu ada beban resistif, induktif, atau kapasitif. Ya, dia punya resist R dan dia punya di sini X ya. X-nya itu bisa XL atau bisa XC ya. Tapi umumnya kalau beban itu adalah induktansi, ya kecuali kita punya kapasitor bank, maka dia ada beban yang berupa kapasitansi. Kemudian berdasarkan penggunaannya, kalian kenal dengan residensial, komersial, industrial. Ya. Residensial ini pada beban-beban perumahan, komersial ini beban gedung, perkantoran, mall, kemudian industrial ini biasanya pada pabrik-pabrik ya. Dan ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya di sistem tenaga listrik. Residensial ini umumnya dia resistif dan induktif ya, R dan L ya, di mana R-nya ini lebih dominan. Kalau komersial ini dia R dan L-nya ini lebih kurang sepadan ya, tapi kalau industrial L-nya itu biasanya lebih dominan daripada R-nya. Jadi karakteristiknya berbeda di sana. Kemudian beban itu kita bisa bedakan juga berdasarkan karakteristik daya. Ya, jadi ada yang disebut dengan constant impedance. Ya, constant impedance berarti daya akan berubah. Ada juga constant power, dayanya itu tetap. Nah, constant impedance itu berarti impedansinya tetap. Jadi perubahan arus sebanding dengan perubahan tegangan. Jadi karena dia ya ekivalen dengan perbandingan V dan I. Jadi karena si Z-nya ini tetap, maka ketika voltage-nya naik, arus juga akan naik. Ketika voltage-nya turun, maka arus juga akan turun. Perubahan arus sebanding dengan perubahan tegangan. Jadi kalau misalnya kita punya pada terminal ya V, kemudian kita pasangkan pada suatu beban ya, dengan Z tetap, impedansi tetap, maka arus yang mengalir di sini ketika tegangannya 10 volt, katakanlah di sini misalnya beban impedansinya 5 ohm ya. Ketika tegangannya 10 volt, maka dia arus yang mengalir itu sebesar 2 ampere. Tapi kalau tegangannya kita turunkan jadi 5 volt, maka arus yang mengalir itu dia akan menjadi 1 ampere. Jadi begitu dia turun, maka arus juga turun. Begitu kita naikkan, maka arus juga naik. Itu disebut dengan impedansi tetap. Ya. Perubahan arus akan sebanding dengan perubahan tegangan, sehingga dayanya kalau kita hitung, itu akan sebanding dengan perubahan tegangan kuadrat. Jadi kalau daya di sini, ya misalnya simpelnya ya, kita anggap sederhana, dengan tegangannya 10, ya, maka dayanya adalah 10 kuadrat per 5, yaitu sekitar 20. Tapi kalau ketika kita turunkan tegangannya jadi 5, ya 5 kuadrat per 5, ya maka di sini dayanya menjadi 5. Maka dia sebanding dengan kuadrat perubahan ya. Ini P ya, P. Perubahan daya itu sebanding dengan perubahan kuadrat tegangan. Kemudian ada yang disebut dengan constant power, ya, yang disebut dengan daya tetap. Jadi dayanya yang tetap sehingga perubahan arus akan berbanding terbalik dengan perubahan tegangan. Di sini kalau misalnya tegangannya naik, maka arusnya dia akan turun. Karena dia untuk menjaga daya tetap ya. Jadi kalau ini tegangannya naik, maka arusnya turun. Kalau tegangannya turun, maka arusnya akan naik ya. Karena dia menjaga daya tetap. Sehingga perubahan arus itu dia berbanding terbalik ya dengan perubahan tegangan. Contohnya ini di sini adalah motor induksi ya. Kalau di sini contohnya ya biasanya lampu ya, lampu contohnya, atau beban-beban lain misalnya heater ya, heater. Ini biasanya constant impedance. Untuk constant power itu motor induksi contohnya ya. Nah, pemodelannya seperti apa? Karena beban itu hanya terdiri dari impedansi, maka biasanya kita modelkan dia sama, impedansi Z load hanya R dan X, atau kalau misalnya kita berbicara tentang constant power ya, maka kita juga bisa memodelkan dia sebagai S ya,
sama dengan P plus JQ ya. Jadi modelnya kita bisa interchange yang mana saja kita pakai tergantung kebutuhan dan keterangan yang kita peroleh. Misalnya dikatakan dia power, ya maka kita bisa gunakan ini. Kalau misalnya dia beban biasa, beban rumah tangga yang mayoritas adalah constant impedance, maka kita bisa gunakan modelnya seperti ini. Baik, itu untuk keseluruhan komponen utama pada sistem tenaga listrik yang mayoritas nanti akan kita gunakan pada analisis sistem tenaga listrik. Ya. Umumnya kita punya beban, kita punya generator, terus kita punya trafo, ya seperti itu. Kemudian dari trafo misalnya kita punya saluran transmisi, kemudian umumnya bentuknya nanti akan seperti ini. Jadi ada generator, trafo, transmisi, beban. Ya, bentuknya bisa berbeda-beda. Misalnya generator di sini, kemudian dia ada trafo, ya, kemudian saluran transmisi, kemudian ada beban, kemudian di sini transmisi lagi, kemudian ada trafo, kemudian di sini ada generator lagi. Ya, bentuknya bisa berbeda-beda. Tapi komponen-komponen utamanya sama, generator di sini ada dua, trafonya ada dua, transmisinya ada dua, dan bebannya hanya satu. Ya, baik, cukup sekian untuk pertemuan kali ini komponen sistem tenaga listrik. Kalian bisa pelajari lebih detailnya mengenai komponen-komponen ini pada materi-materi di kuliah teknik tenaga listrik. Ya, kemudian ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Oke, cukup sekian. Terima kasih.